Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, insyaallah masuk surga bersama keluarga, dan yang terpenting kita diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang terkecil adalah nafas, dan nikmat yang terbesar dalam hidup ini adalah dihadirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Itu adalah nikmat yang terbesar. Ulama yang pertama kali memilah-milah daripada keteladanan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Syihab al-Da'a Abu al-Abbas Ahmad bin Idris al-Sonhaji al-Qarafi. Adalah ulama pertama yang memilah-milah sikap dan ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dipilah-pilah sedemikian rupa sehingga mana yang berimplikasi hukum dan harus diteladani, mana yang mubah dan mana yang bahkan tidak boleh diteladani, karena itu kekhususan yang menyangkut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, menurut beliau, Nabi Muhammad dalam kapasitas sebagai nabi dan rasul. Dalam kapasitas ini, beliau sebagai nabi, beliau sebagai rasul, ucapannya, sikapnya pasti benar. Karena itu bersumber langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau adalah penjelas, karena beliau diberi kewenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjabarkan, menjelaskan firman-firmannya. Ini dapat kita lihat di dalam Quran surah An-Nahl ayat 44. Bil bayyinati waz zubur. Mereka membawa mukjizat dan kitab-kitab. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Sedangkan kepadamu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan kepadamu kami turunkan Al-Qur'an agar menerangkan kepada manusia rincian wahyu yang pernah kami turunkan kepada mereka, supaya mereka wala'allakum yatafakkarun, berfikir. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau dalam konteks kapasitas sebagai nabi dan rasul itu adalah pasti benar, karena itu bersumber langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga yang kedua, sebagai mufti, fatwa-fatwa beliau berkedudukan setingkat dengan apa yang menjadi wahyu dari Allah, karena beliau adalah penjelasnya. Jadi yang pertama, beliau dalam kapasitas sebagai nabi dan rasul. Yang kedua, sebagai mufti, itu berimplikasi hukum, bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Yang ketiga, beliau sebagai hakim. Ketetapan hukum beliau sebagai hakim, keputusannya pasti benar. Ketika beliau sebagai hakim memutuskan satu perkara, keputusan itu pasti benar. Tetapi perlu diingat, secara material ada kalanya keliru. Pasti benar secara material, keliru. Kenapa? Akibat orang yang bersaksi, dia bersaksi palsu misalnya, atau dia merekayasa kebenaran, sebagaimana di masa Ali radhiyallahu anhu ketika kehilangan baju besinya yang diambil oleh orang Yahudi, dan Ali sangat yakin itu adalah baju besinya, tetapi karena tidak bisa menghadirkan saksi, sehingga kebenaran itu diputuskan oleh hakim, baju besi itu miliknya Yahudi.
Meskipun pada akhirnya dengan keputusan itu si Yahudi masuk Islam dan menyampaikan ini adalah pakaian baju besinya Sayyidina Ali. Jadi beliau sebagai hakim keputusannya pasti benar. Meskipun secara materi karena kepiawaian, kemampuan atau kesaksian palsu bisa saja salah. Lalu yang keempat, menurut Al-Qarafi, yaitu beliau dalam kapasitas sebagai pemimpin masyarakat. Karena beliau memimpin masyarakat di Madinah. Sebagai pemimpin masyarakat, ada beberapa catatan. Yang pertama, petunjuk beliau dalam kemasyarakatan disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Dan perkembangannya, tentu petunjuknya disesuaikan. Makanya jangan heran kalau orang bertanya dengan pertanyaan yang sama, lalu diberi jawaban berbeda oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Ada yang pertama datang, ya Rasul, amalan apa yang paling afdol untuk saya? Jihad fisabilillah. Orang yang kedua, amalan apa yang afdol untuk saya? Berbakti pada orang tua. Amalan apa yang amalan apa yang utama untuk saya lakukan? Berhaji, melaksanakan ibadah haji. Jadi diberi fatwa yang berbeda, padahal pertanyaan adalah sama. Karena melihat kondisi masyarakat atau orang yang bertanya itu. Yang kedua, tidak menutup kemungkinan lahirnya perbedaan tuntunan masyarakat satu dengan yang lainnya. Tidak menutup kemungkinan ada perbedaan. Meskipun satu masyarakat yang sama dengan kurun yang berbeda. Generasi A, generasi pertama dengan generasi ketiga sudah berbeda karena kondisinya yang berubah. Sebagaimana persoalan ziarah kubur yang satu waktu di kurun waktu dilarang oleh baginda Rasul Muhammad SAW, tapi di kurun waktu sesudahnya karena kondisi sudah berubah, malah beliau menyampaikan, nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur dan sekarang silahkan berziarah. Jadi ini karena perubahan kondisi. Yang ketiga, termasuk kaitannya dengan budaya masyarakat di mana beliau hidup. Tidak bisa kita pungkiri bahwa beliau lahir di Mekah, beliau lahir di Arab. Tentu tidak dipungkiri beliau terikat dengan kultur masyarakat, budaya Arab itu. Sehingga apakah ini punya implikasi hukum bagi umatnya apa tidak? Ini memang terjadi persoalan di kalangan umat Islam. Sehingga ada yang memahami beliau sebagai seorang yang hidup di kultur masyarakat Arab, model pakaian, menu makanan apa yang dimakan, gaya rambut, karena lahir di sana, maka mengikuti kondisi masyarakat Arabnya. Dan ini tentu boleh-boleh saja kalau mau diteladani, tapi juga harus dihormati ketika orang memahami itu tidak berimplikasi hukum bagi umatnya, karena beliau terikat dengan kultur masyarakat Arabnya. Sehingga ketika beliau menu makanan hari-harinya gandum, daging, susu, keju, sehingga ketika ada perintah bayar zakat maka beliau menggunakan gandum, dan itu berbeda dengan kita. Itu berkaitan dengan kondisi masyarakat. Tentu ini adalah menimbulkan polemik, tetapi yang jelas para pakar menyebutnya tentu ini tidak ada implikasi hukum bagi umatnya. Para pemirsa dimanapun berada, lalu yang kelima adalah beliau dalam kapasitas sebagai pribadi. Sebagai pribadi, beliau juga manusia, sama dengan kita, punya kecenderungan, punya keinginan, yang boleh jadi kecenderungan itu berbeda dengan kita. Dalam kapasitasnya sebagai pribadi, beliau ada dua hal yang harus dicatat. Yang pertama adalah ada kekhususan beliau yang tidak boleh dan tidak harus diteladani oleh umatnya. Karena itu adalah khusus untuk beliau. Bahkan umatnya haram jika mengikutinya. Ini kekhususan untuk pribadi beliau. Apa itu contohnya? Yaitu menikah lebih daripada 4 wanita. Beliau boleh. Itu kekhususan untuk beliau. Para pakar menyebutnya ini sebagai sunnah Jibriliyah, tapi diharamkan bagi umatnya. Umatnya dibatasi maksimal 4. Lalu yang kedua, beliau tidak menerima zakat. Tapi umatnya boleh menerima zakat asal memenuhi syarat. Mengharamkan pete, jengkol, bawang untuk pribadi beliau itu secara khusus beliau, tapi umatnya boleh. Itu makruh, itu kekhususan beliau yang tidak harus diteladani, bahkan ada yang haram diteladani oleh umatnya. Beliau bisa menikahkan tanpa wali. Jadi kalau ada seorang pemuda, kenapa kamu belum menikah ya Rasulullah? Saya tidak tahu menikah dengan siapa. Ya udah, datang saja kepada
si fulan, saya beritahu Rasulullah telah menikahkan aku dengan putrimu. Itu sah bagi Nabi. Tapi itu tidak boleh bagi kita tanpa wali. Itu kekhususan untuk beliau. Beliau wajib sholat tahajud. Kalau sholat wajib bersiwak. Kalau sholat nggak bersiwak, sholatnya nggak sah. Itu wajib bagi beliau. Kita boleh meneladaninya, tapi itu tidak wajib. Hukumnya berbeda. Karena itu kekhususan untuk beliau. Beliau boleh menikahi janda siapa saja, tanpa kecuali. Tapi kita umatnya tidak boleh menikahi janda Rasulullah Muhammad SAW. Jawaban yang diketengahkan para ulama, karena istri-istri beliau adalah ummul mukminin, itu adalah ibu-ibu kita, sehingga kita diharamkan untuk menikahinya. Tapi beliau, Rasulullah, boleh menikahi janda siapa saja. Itu adalah kekhususan untuk beliau dalam kapasitasnya sebagai pribadi. Lalu yang kedua, beliau dalam kapasitasnya sebagai manusia tentu punya kecenderungan yang berbeda dengan umatnya. Dan ini juga tidak harus diikuti. Contoh, ketika beliau dihidangkan daging kambing, daging sapi, itu favorit daging yang disukai adalah iga. Dan itu sangat masyhur, hadisnya sangat sahih. Beliau suka iga kalau dihidangkan daging kambing atau sapi. Beliau menyukai iga ini harus diteladani apa tidak? Ada implikasi hukum apa tidak? Kalau ini ada implikasi hukum, kita nggak bisa bayangkan ketika hari raya kurban, semua orang berebut untuk mendapatkan iga demi untuk meneladani Rasulullah Muhammad SAW. Maka para ulama hadis menyimpulkan, beliau menyukai iga itu adalah kapasitas pribadi, tidak berimplikasi hukum bagi umatnya. Boleh saja umatnya kalau makan daging kambing, yang disukai kepalanya, yang disukai pahanya, terserah saja. Ini adalah pilihan beliau dalam kapasitas sebagai manusia. Begitu juga contoh yang kedua. Ketika beliau mengakhiri masa lajangnya, beliau seorang perjaka, beliau seorang pemuda. Lalu ketika mengakhiri masa lajangnya, beliau menikah dengan seorang janda, yaitu Siti Khadijah yang usianya terpaut lebih lama, yaitu 40 tahun. Lalu kita berpikir, beliau menikahi seorang janda ini sunnah atau bukan? Diteladani apa tidak? Para pakar hadis menyimpulkan itu adalah kecenderungan pribadi, tidak ada implikasi hukum. Karena kalau ada implikasi hukum, contohnya sunnah yang harus diteladani, maka syariat ini telah menzolimi para remaja, para pemuda ketika akan mengakhiri masa lajangnya. Dan syariat ini adalah syariat yang rahmatan lil alamin. Maka ini tidak ada implikasi hukum. Tapi kalau ada umatnya mengikuti jejak beliau, saya menikah dengan janda yang usianya 40 tahun, itu tidak dilarang. Tapi jangan mengatakan ini sunnah, harus diikuti, jangan. Karena ada riwayat dari Jabir radhiyallahu anhu, ketika menikahi seorang janda, waktu itu Rasul nggak diundang, lalu begitu ketemu dengan Jabir, dipanggil, Jabir, ta'al, ya Jabir, tazawwajta, apakah engkau sudah menikah? Lalu dijawab oleh Jabir, na'am ya Rasulullah, ya Rasulullah. Bikrun am thayyibun, apakah dengan seorang gadis atau dengan seorang janda? Lalu Jabir menjawab, thayyibun ya Rasulullah, dengan seorang janda. Lalu beliau balik bertanya, fahala bikron thala ibuha, kenapa engkau tidak menikah dengan gadis saja? Bukankah engkau bisa bersenang-senang dengannya? Lalu Jabir menjawab, ya Rasulullah, innani akhawatin fa khasyitu an tadkhula baini wa bainahunna. Wahai Rasulullah, aku memiliki beberapa saudara perempuan. Aku khawatir jika menikahi perawan, gadis, dia akan sibuk bermain-main dengan saudari-saudariku. Di riwayat yang lain, beliau memiliki putra-putri yang kecil-kecil 9 orang. Yang itu beliau menikahi janda, niatnya adalah untuk itu. Ini menunjukkan kepada kita bahwa menikahi janda itu tidak harus diikuti, tidak punya implikasi hukum bagi umatnya. Tapi boleh diikuti, tapi jangan dikatakan itu sunnah, jangan dikatakan itu adalah harus diteladani. Para pemirsa sekalian dimanapun berada, memang tidak kita pungkiri ketika kita membicarakan tokoh ini, berapa lama pun waktu yang dibutuhkan tidak akan habis-habisnya, dan sangat menarik, sehingga ketika terjadi pro kontra tidak harus kita menggugurkan innamal mu'minuna ikhwah, persaudaraan kita sebagai seorang mukmin. Apalagi kalau persoalannya tidak prinsip, tidak menyangkut akidah, persoalannya furu'iyah,
Karena umat Islam yang banyak, yang mayoritas ini, yang berserak-serakan ini tetap dalam kebersamaan. Kalau persepsi berbeda dalam persoalan furu'iyah, saya kira itu wajar-wajar saja. Sehingga kalau ada orang memahami beliau dalam kapasitas sebagai manusia, sebagai orang Arab, sebagai Rasul, yang berimplikasi bagi umatnya adalah beliau dalam kapasitas sebagai Rasul, sebagaimana anjuran ayat Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah. Jadi kapasitas Nabi Muhammad sebagai Rasul itu adalah uswatun hasanah. Mohon maaf segala kekurangan, mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya, dan Allah menganugerahkan menjumpakan kita kelak dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan Allah ridho, Rasul pun senang, dan minimal kita dapat diakui sebagai umatnya. Mohon maaf, wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.